Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menyelesaikan tugas project based ekonomi produksi agribisnis yang diberikan oleh Ibu Rahmi. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Masal Pemarita Tampu Bulan dengan NIM 240111600. Dengan Perkenalkan, saya, nama saya Zulfi Zulfia Bunda Triana dari kelas ABC Siang dengan NIM 240011803. dan perkenalkan saya Tiara Siskia Tarigan dengan NIM 240111284. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas salah satu materi dasar dalam ekonomi produksi agribisnis, yaitu fungsi produksi linear sederhana, dengan contoh yang berkaitan dengan usaha pertanian. Di sini saya akan membacakan apa itu definisi fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input atau faktor produksi dengan output hasil produksi. Dan fungsi produksi linear sederhana merupakan bentuk fungsi produksi yang menunjukkan hubungan satu input dengan output dan hubungan tersebut bersifat linear atau lurus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Delphi. Penjelasan teori fungsi produksi. Dalam teori ekonomi produksi, fungsi produksi linear sederhana mengasumsikan bahwa hanya terdapat suatu faktor produksi yang mengaruhi output. Yang kedua, setiap penambahan input akan meningkatkan output secara operasional. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan teknologi. Keempat, faktor produksi lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Fungsi ini sering digunakan untuk sebuah penyederhanaan analisis dalam memahami konsep dasar produksi. Rumus fungsi produksi linear sederhana. Secara matematis, fungsi produksi linear sederhana dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan A tambah BX. Q adalah output atau hasil produksi. X adalah input atau faktor produksi. A adalah konstanta, yaitu output saat input 0. B adalah koefisiensi produksi yang menunjukkan tambahan output dari setiap satu unit input. Nilai B ini menunjukkan tingkat produktivitas dari input yang digunakan. Baik, terima kasih kepada Delphi yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Tarigan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Di sini kami mengambil kasus dalam pertanian, yaitu seorang petani ingin mengetahui pengaruh penggunaan pupuk X atau ditandai dengan X terhadap hasil panen yang kita tandai dengan Y. Pada contoh kasus ini, seorang petani ingin mengetahui pengaruh penggunaan pupuk terhadap hasil panen. Data menunjukkan bahwa semakin banyak pupuk yang digunakan, hasil panen juga semakin meningkat. Dari data tersebut, kita akan mendapatkan persamaan regresi linear sederhana untuk mengetahuinya. Nah, di sini data yang diperoleh yaitu penggunaan pupuk kita tandai dengan X, yaitu ada 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, dan 50 kilo. Sedangkan hasil panen kita tandai dengan Y atau tahun. Itu jika penggunaan pupuknya 10 kilo, hasil panennya yaitu 20 kilo. Jika penggunaan pupuknya 20 kilo, hasil panen yang kita dapatkan 30 kilo. Dan jika penggunaan pupuknya 30 kilo, hasil panennya 40 kilo. Dan begitu seterusnya. Dan tentukan persamaan regresi linear sederhana. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Sebentar.
Nah, di situ dapat kita ketahui bahwa jika X-nya 10 atau penggunaan pupuknya 10, yang dihasilkan yang hasil panennya itu terdapat 20 dan XY-nya itu 100. Kenapa bisa segitu? Dan XY-nya itu 200. Kenapa bisa XY-nya itu 200? Yaitu 10 dikali 20, jadi XY yang kita dapat itu 200. Dan X kuadratnya itu 100. Nah, itu dari mana dapat 100? Nah, dari yang 100 itu dapat kita simpulkan, X-nya itu kita kuadratkan. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Begitu juga dengan seterusnya, X-nya 20, Y-nya 30. Dan XY-nya sama dengan 600 dan X kuadratnya 400. XY-nya kita dapat dari 20 dikali dengan 30 dapatnya 600. X kuadratnya 20 dikali 20 dapatnya 400. Nah, di bawah dapat kita lihat bahwa sigma dari X yaitu 150, sigma Y 200, dan sigma XY 7000, sigma X kuadrat 5500. Jadi jumlah data atau kita tandai dengan N itu 5. Kenapa bisa 5? Karena jumlah datanya ada 5. Ada 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, dan 50 kilo. Next, Kak. Nah, yang kedua, kita menghitung nilai B-nya. Kita menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurang, buka kurung, sigma Y dikali dengan sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang, buka kurung, sigma X tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi kita dapat buat B sama dengan 5. Dari mana dapatnya 5? Karena tadi jumlah datanya itu ada 5 yang kita tandai dengan N. 5 buka kurung 7000 yaitu adalah jumlah sigma XY-nya ditutup kurung dikurang 150 dikali dengan 200 per 5 buka kurung 5500 tutup kurung dikurang 150 pangkat 2. B-nya sama dengan 3500 dikurang dengan maaf, B-nya sama dengan 35.000 dikurang dengan 30 dikurang dengan 30.000 per 27.500 dikurang dengan 22.500. Jadi B-nya sama dengan 5.000 dikurang dengan 5.000 sama dengan 1. Selanjutnya kita menghitung nilai A. Kita menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B, buka kurung, sigma X tutup kurung per N. A sama dengan 200 per A sama dengan 200 dikurang, buka kurung 1, tutup kurung, lalu buka kurung 150 ditutup kurung per 5. A sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Dan hasilnya kita dapat A sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Nah, interpretasinya itu nilai konstanta atau kita tandai dengan A sama dengan 10. Berarti jika penggunaan pupuk 0 kilo, maka hasil panen diperkirakan 10 ton. Dan nilai koefisien regresinya kita tandai dengan B sama dengan 1, berarti setiap penambahan 1 kilo pupuk akan meningkatkan hasil panen sebesar 1 ton. Jadi jawaban akhirnya itu persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan 10 ditambah X. Artinya semakin banyak pupuk yang kita gunakan, maka semakin tinggi hasil panen yang diperoleh. Next, Kak. Terima kasih kepada Tiara atas pemaparan contoh soalnya.
Demikian penjelasan dari kami mengenai fungsi produksi linear sederhana dalam agronomis pertanian. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep ekonomi produksi agribisnis. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.